تجربة الصوت. تجربة الصوت مسموع. نعم. نعم أخويا. تجربة الصوت. أيوه. قبل ذلك أعتذر جدا، عفوا، لأن آه، نغير الوقت. Sebelumnya aku ya ingin minta maaf terlebih dahulu karena aku ya uh, agak molor tadi ya di anak البرنامج الكثيرة karena di sini banyak agenda juga. Walakin la ba'sa, tapi aku coba untuk kita belajar bersama kembali. Baik. هل الشاشة منظور هنا؟ هل الشاشة منظور؟ طيب. نبدأ تعلمنا اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. Kuya nge-freeze. Apa nomor awal? Nge-freeze ya. Tumben kamu di rumah. Iya. Nggak digigit.
تجربة الصوت هل صوتي مسموع apakah salah satu benar Naam, Ustaz. Naam. Iya. Afwan ya ini gangguan sinyal di sini karena sebetulnya aku ya sedang ada kegiatan outdoor jadi harus pintar-pintar nyari tempat ini. Tapi insya Allah saya usahakan untuk tetap bisa belajar bersama. Baik, mubasyaratan. Alhamdulillah, ana lam aqulu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fi khairin. Ana aidan. Fi khairin. Alhamdulillah. أيوة. في هذه الفرصة الغالية الحمد لله نستطيع أن نستمع مرة أخرى في هذا الفصل العربية للمبتدئ الأول kelas basic عربية basic 1. الحمد لله في هذا اليوم نحن نستطيع أن نلتقي في اليوم السابع وسنتعلم مادة جديدة dan kita akan belajar materi baru هنا. طيب مباشرة لأن الوقت ضيق جدا مباشرة أن نبحث مادتنا اليوم. Kita akan mencoba untuk mempelajari materi kita pada malam hari. طيب مادتنا اليوم يعني الدراسة. ماذا؟ الدراسة. الدراسة. من الدراسة؟ الدراسة يعني pembelajaran. Ad-dirasah. Maksud hadal amal amalud dirasah. Dirasah itu pembelajaran. Termasuk kegiatan seperti ini merupakan kegiatan pembelajaran. Baik, nastamir. قبل أن ندخل إلى مادتنا اليوم هناك بعض المفردات. Ada terdapat beberapa mufradat mungkin tanzur huna, mungkin bisa teman-teman lihat di sini. Nah, baik. Naqra awalan mubasharatan. Mubasyaratan. Mubasyaratan. Mubasyarah. Mubasyarah bimana hal. Mubasyarah. Masalan kama qultu min jadid mubasyaratan nabhas mubasyaratan. Mubasyaratan. Mubasyaratan bimana? Mubasyaratan secara langsung. Baik. Yalihi wadihan. 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 Baik. Wadih bimana hada wadih. 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 Wadah. Al-bayan Wadih. 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 Penjelasannya itu jelas. Suma yalihi Wadih. sarihan. Syarihan. Sarihan. Sarih, Syarihan. sarih dengan wadih itu sebetulnya maknanya hampir mirip-mirip saja. Tapi kalau wadih itu lebih ke wadih penjelasan yang jelas gitu ya. Atau tegas. Tapi kalau sarih itu ya sama juga jelas gitu. Cuman kalau sarih itu kayak dalam ucapannya, vokalnya, sarih. Sarih. Tapi kalau wadih itu lebih ke esensinya, materinya, wadih. Al-bayanu wadih. Al-kalamu sarih. Al-bayanu sarih. Penjelasannya itu jelas secara ucapan, vokalnya. Tapi kalau wadih itu jelas secara maknanya atau secara esensi agama. Nastamir. Kamilan. Kamilan. Ayo. Al-jam'iyyatu. Al-jam'iyyatu. Al-jami'atu.
Al-jami'atu. al nasyitun, Nasyitun. hammasatun, Hammasatun. fil usbu'i. Fil usbu'i. Nah, kata hammasah, nasyid dengan hammasah itu perbedaannya adalah dari segi konteks. Kalau nasyid itu lebih ke arah rajin. Najib, rajin. Nasyid, rajin. Tapi kalau hammasah itu lebih ke arah semangat yang hammasah, semangat yang menggebu-gebu. Atau semangat yang sifatnya itu sesuatu yang kegiatan-kegiatan outdoor gitu, hammasah. Semangat secara fisik, hammasah. Nastan, ta'allama yata'allam, Ta'allama yata'allamu. bayyana yubayyin, Bayyana yubayyinu. tabayyana yatabayyan, Tabayyana yatabayyana. fahima yafham, Fahima yafhamu. fahama yufahim, Fahama yufahimu. sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Baik. Hadhihi hiya min fi'il, ini merupakan fi'il. Masih ingat ya? Tapi di sini yang ingin aku jelaskan ada beberapa yang mirip-mirip antara bayyana yubayyin, ada tabayyana yatabayyan. Kalau bayyana yubayyin itu menjelaskan. Tapi kalau ada tambahan tak itu artinya itu mengandung makna saling. Tabayyana yatabayyan berarti saling menjelaskan. Sama ke misal memahami, fahima yafhamu, atau fahama yufahimu, kemudian ditambahi tak di depannya, tafahama yatafahamu, masalah. Berarti artinya itu saling memahamkan. Kalau ada tak, imbuhan tak di depan, itu memiliki makna saling. Tafahama yatafahamu, saling menjelaskan. Kata mafhum ya. Ta'allama itu saling belajar. طيب نستمر إلى هذه القراءة. نحن سنتعلم عن القراءة هنا. طيب نقرأ. محمد طالب في الجمعية إسلام. Muhammadun talibun fil jam'iyyati. إسلام. هو ماهر ونشيط. Huwa mahirun wa nasyitun. طيب عائشة طالبة في الجمعية إسلام. Aisyah talibatun fil jam'iyyati Islamku. Hiya mahiratun wa nasyitatun. Hiya mahiratun wa nasyitatun. Nah, ini merupakan bentuk muannasnya. Muannas. Pada itu Muhammad ini muannas. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Ya'ni fil yawmil isnaini. Yakni fil yawmil itsnaini Wal arbi'a'i. wal arbi'ai. Tubayyinul ustadatu darsa lughat. Tubayyinul ustadatu darsal lughatil arabiyyati. Darsal lughatil arabiyyati. Sarihan wa wadihan. Syarihan wa wadihan. Indama lam yafham. Indama lam yafham Muhammadun
Muhammadun bayanin wahidin an Bayanin bayanin wahidin yas'alu Muhammadun al-ustadata mubasyaratan. yas'alu Muhammadun Muhammadun al-ustadzata al-ustadzata mubasyaratan basyaratan. Yafsa fahman kamilan. Jika likai yafham yafhamad darsa darsa fahman fahman kamilan. من هذه القراءة نحن نستطيع أن نعرف عن هذه القراءة يعني يبين عن الشخص. Dari teks ini bahwasanya teks ini menjelaskan tentang seseorang. Di sini ada dua tokoh, Muhammad dengan Aisyah. Nah, kalau Muhammad berarti mempraktekkan bentuk mudzakarnya, kalau Muzakkar. Aisyah berarti muannasnya. Artinya tujuan kita kenapa kita itu harus mengetahui atau belajar pola ini, salah satunya adalah untuk memperkaya kosakata kita dalam teks. Artinya ketika kita itu sudah terbiasa dengan teks, kita mampu untuk menjelaskan. Baik. Pada ada anak asyrah awal. Muhammad talibun. Mana talibun? Talibun. Pelajar. Talibun. Pelajar. Seorang pelajar. Belajar. Talibun. Muhammad talib fil jam'iyati. Di dalam Di organisasi atau lembaga yayasan Islam. Islam. Huwa masyitun. Dia seorang yang mahir. Mahir itu artinya pandai. pandai. Wa nasyitun tadi apa artinya? Rajin. Rajin. Aisyah talibatun. Aisyah Seorang murid. seorang murid perempuan fil jam'iyati Islamku, di lembaga Islamku. Hiya mahiratun wa nasyitatun. Dia seorang yang pandai dan rajin. Jadinya kalau perempuan ada tambahan apanya? Ada tambahan Tak marbutoh. marbutahnya. Baik. Nastamir huwa yata'allamu marrataini. Huwa yata'allamu marrataini. Dia berarti kalau huwa ini kembalinya ke dia laki-laki. Berarti siapa? Laki-laki. Muhammad. Muhammad. Huwa yata'allamu marrataini. Dia belajar berapa marrataini? Artinya itu 2 kali. Marrataini. Kalau 1 kali, kaifa naqul fil Arabiyah? Marratun. Marratun wahidatun. Marratun wahidatun. Marratani sanatani. Salasu marratin. Salasu marratin. Marrataini fil usbu'i. 2 kali dalam seminggu. Yakni, yaitu fil yaumil isnaini, pada hari Senin, wal arbi'a, dan hari Rabu. Rabu. Tubayyinul ustadatu ustazah menjelaskan. Tubayyin al ustadatu darsal lugatil arabiyyati. Darsa memang darsa pelajaran. Darsal lugatil arabiyyati, pelajaran bahasa Arab. Shorihan wa wadihan, secara jelas ya, secara jelas dan lugas lah mungkin. Jelas lugas atau lugas jelas lah boleh. Jelas dan lugas. Jadi shorih dengan wadih ini masih satu kaitan. Nastamir indama lam yafham. Ketika belum paham. Indama lam yafham Muhammadun, ketika Muhammad belum paham. Indama itu ketika lam yafham Muhammadun, Muhammad belum paham an bayanin wahidin, tentang
Bayanin wahidin, mana bayanin wahidin, penjelasan terhadap kali. sesuatu. Wahidun. Wahidin itu artinya itu sesuatu, salah satu atau salah satu materi. Salah satu ya Ah, penjelasan. an bayanin wahidin yas'alu Muhammadun al-ustadzata, maka Muhammad bertanya Bertanya kepada ya. siapa? Ustazah. Yas'alu Muhammadun al-ustadzata. Al-ustadzata Pada bermakna ustadzah. mubasyaratan, secara langsung. Likai yafhamat darsa fahman kamil. Likai mana? Likai itu artinya itu agar. Likai yafhama darsa, Paham paham, darsa pelajaran, pelajaran. fahman kamilan dengan pemahaman yang sempurna. Apa tadi likai aku ya? Agar. 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 Jadi likai itu maknanya tidak hanya sekedar agar, tapi ya maksudnya itu kalau likai itu bisa diartikan agar, tapi kalau semisal li saja, misal mubasyaratan liyaf hamadarsa, li sudah mewakili kalau artinya itu agar. Liyaf hamadarsa, masalah liyaf hamadarsa, agar paham adarsa terhadap pelajaran, fahman kamilan dengan pemahaman yang sempurna. Agar faham itu benar? Kamilan itu bisa sempurna, bisa lengkap juga ya aku ya. Bisa sempurna, bisa lengkap. Tadi Kalau- kalau artinya agar itu boleh li aja gitu. Liyaf hamam agar masalah. Tapi kalau li gandengannya itu dengan fiil. Oh. Liyaf hama, liyak kroa, semisal liyak kroa, berarti maksudnya adalah agar bisa membaca, agar membaca. Tapi memang lebih enak pakai likai. Likai ya sama likai. Likai artinya itu agar. Tapi mafhum ya min hadil qiraah. Jadi teks ini Ini aku itu ya kalau fi di sini itu berarti bisa berbagai arti ya, di dalam, kemudian pada yang fi. ya. Jadi kalau artinya, arti letter leknya itu fi itu arti itu di dalam, tapi bisa menjadi misal fil yaumi, di hari. Tapi kalau kita itu pakai keseringan pakai di, kan tadi udah di pekan, di hari, itu kan bisa dipadakan dengan pada. Juga Iya. bisa fil yaumil isnan, pada hari Senin, fil usbu'i, pada minggu depan. Tapi kalau arti apa? Arti asalnya itu di dalam, fil baiti, di dalam rumah, fil hujrati, di dalam kamar, seperti itu. Oke. Aku ya, Ya. kalau tadi ditambah ta, fiil ditambah ta itu artinya saling ya. Tapi kalau ya ta'alam, kalau ta'alama, ya ta'alamu itu tidak saling ya. Belajar. Nah, kalau mau dikasih berarti bukan ta'alama tapi tata'allama, tata'allama ya tata'allam. Nah, gitu. Tata'allama ya tata'allam. Artinya saling belajar. Tapi kalau ta'allama ya ta'allamu, sebetulnya itu kan yang namanya kegiatan belajar itu dilakukan meskipun satu orang atau dua orang, itu pasti saling belajar gitu. Cuman istilah yang saling di sini maknanya itu memiliki kata saling, itu kaitannya dengan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan orang lain. Contohnya memahamkan, tafahama ya tafaham, semisal memahamkan itu kan, proses memahamkan itu kan antara orang kepada orang lain. Jadi ada orang yang dipahamkan. Nah, ketika sesama orang ini saling memahamkan, maka
kegiatan yang namanya saling memahamkan. Tafahama ya tafahamu. Atau pernah mendengar istilah ta'aruf. Ta'arrofa ya ta'arufu. Saling mengenal. Makanya ada istilah ta'aruf. Saling kenalan atau perkenalan. Kalau kalau perkenalan itu kan, kalau mengenalkan artinya itu arofa. Arofa yu'arifu, mengenalkan. Tapi kalau ta'arrofa, saling mengenalkan. Makanya kalau ta'aruf itu kan saling mengenalkan. Yang A mengenalkan yang B, yang B mengenalkan A. Masa mau kenalan, yang satunya sudah mengenalkan, yang satunya nggak mengenalkan. Jadi namanya bukan perkenalan gitu kan. Gitu. Tapi kalau ta'allama ya ta'allamu itu memang asal katanya itu memang tak awalnya. Tapi kenapa kok kalau misal saling belajar ya tambah berarti ta'allama ya ta'allamu gitu. Agak ada Terus mafhum ya. kalau di dalam kalimat, Heeh. misalkan apa saling, ini tetap dua kata ini ya, ya, iya. Tetap apa maksudnya? Misalkan dalam satu kalimat nih, Mm-mm. misalkan mereka saling apa ya, saling saling sungguh-sungguh gitu atau saling belajar. Heeh. Nah, berarti harus dua kata ini ya. Apa harus ada tak gitu? Iya, iya. Nggak harus, tergantung dari kalimatnya. Misal bersungguh-sungguh, nakulu jahada yujahidu. Kalau saling bersungguh-sungguh berarti tajahada ya tajahadu. Atau ada istilah lain, ijtahada yajtahidu. Yajtahidu. Ijtahada, kalau ijtahada ditambah tak nggak bisa. Nah, berarti nggak semua fiil itu bisa dimasukkan dengan tak yang berarti saling. Tapi saling di sini bisa diganti dengan bahasa lain atau fiil itu sudah mengandung istilah saling itu sendiri. Contohnya apa ya? Kayak ta'alam ya, ta'alam itu. Belajar, ketika kita belajar. Misal, nahnu nata'alam. Semuanya kan belajar. Masa kita eh, nggak ada yang nggak belajar gitu. Saling belajar. Kalau saling belajar, masa ilmu yang kita pelajari itu ikut mempelajari diri kita kan nggak juga. Nah, maksudnya itu adalah konteksnya saling itu ketika melibatkan orang lain. Tapi kalau kita melibatkan itu hanya objek tertentu, semisal kita belajar sesuatu, objeknya kan ilmu. Masa ilmu itu mempelajari diri kita juga? Kebalik dong, kita mempelajari ilmu. Artinya satu arah. Kalau saling itu dari dua arah. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Baik, eh, tujuan kita belajar teks ini adalah sebetulnya untuk mengetahui bahwasanya masih ingat ya pola yang kita pelajari ATM, amati tiru modifikasi, amati tiru modifikasi itu. Nah, itu memang pola yang kita terapkan dalam belajar bahasa Arab. Nah, di sini kan ada warna-warnanya. Silakan teman-teman di sini bisa diamati dari eh, polanya di sini ada warna-warnanya. Nah, itu untuk mempermudah teman untuk memodifikasi dan mengganti. Nah, di sini aku ya berikan contohnya juga di yang berikutnya. Nah, ini merupakan bentuk bahasa Indonesianya. Nah, tadi kan sudah ada bentuk Arabnya. Di sini ada bentuk, sebetulnya ini bentuk apa nih? Bentuk terjemahannya, tapi coba teman-teman melihat teks ini dari teks yang bahasa Indonesia ini untuk diartikan, ditulis sendiri dalam bahasa Arab. Nah, ini untuk latihan sendiri sebetulnya. Untuk latihan, kira-kira mampu nggak? Atau kira-kira bisa nggak? Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mafhum ya di sini ya. Jadi silakan dicoba nanti setelah ini tugasnya ini apa untuk mencoba ini di kotak atik Nggak teks boleh bahasa ngintip Indonesia. ke lembar sebelumnya ya, Huya ya? Bukan nggak boleh ya, boleh sebenarnya. Tapi Boleh. dicoba Oke. untuk dicoba. Kira-kira saya sudah bisa. Atau kalau enggak dibaca-baca dulu yang lembar bahasa Arabnya itu. Nah setelah itu dicoba dipraktekkan dalam menuliskan. Insya Allah nanti apa untuk pemahaman dan untuk penghafalan kosakata itu lebih mudah lagi. Insya Allah.
Ke banyak lahir, al-akhir, hunaka as-soal, al-asilah. Tidak ada pertanyaan di sini. Aku ya ingin mengajarkan kaifa tariqatu ijabatul asilah. Bagaimana cara menjawab pertanyaan. Nah, jadi setiap bacaan itu kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Atau ketika misal kita itu mengerjakan apa misalnya, mengerjakan sesuatu itu ada soalnya, atau kita membaca sesuatu ada soalnya, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, cara menjawab soal itu ada 3 pola. Aku ya ulangi lagi. Cara menjawab soal itu ada 3 pola. Pola yang pertama adalah menjawab jawabannya terlebih dahulu. Contohnya bagaimana? Nah, itu contoh yang pertama, masalah man talibun fil jam'iyati. Man talibun fil jam'iyati. Siapa murid talibun fil jam'iyati di lembaga itu? Jawabannya kan Muhammad. Nah, berarti Muhammadun talibun fil jam'iyati. Jadi jawabannya dulu. Muhammad talibun fil jam'iyati. Kemudian pola yang kedua yaitu mengulangi kalimat pertanyaannya, setelah itu jawabannya. Nah, kalau kalimat pertanyaannya dulu diulangi, maka ada imbuhan huwa atau hiya kalau perempuan. Contohnya bagaimana? Nah, itu yang sampingnya. Man talibun fil jam'iyati, talibun fil jam'iyati huwa Muhammadun. Jawabannya di situ. Nah, jadi maksud dari teks ini adalah man talibun fil jam'iyati, man talibun fil jam'iyati, murid yang ada dalam kelas, talibun fil jam'iyati huwa Muhammad. Nah, jadi dalam pertanyaan itu ada harful istifham, ada kalimatul istifham atau jumlatul istifham. Harful istifham itu man di situ, man. Man, mi, aina, kaifa, limada, mada itu merupakan harful istifham atau kata pertanyaan. Tapi kalau kalimatul istifham atau jumlatul istifham itu adalah kalimat pertanyaannya. Nah, setelah kalimat harful istifham itu namanya kalimat pertanyaan. Situ. Kemudian pola yang kedua, pola yang ketiga itu adalah menjawab sesuai dengan bacaannya. Contoh yang berikutnya itu, kamarotan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Kamarotan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Jawabannya huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Beliau atau dia Muhammad yata'allamu marrataini fil usbu'i. Kenapa jawabannya seperti ini? Karena teksnya bunyinya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ayu yaumin yata'allamu Muhammadun. Ayu yaumin yata'allamu Muhammadun. Jawabannya yaumul isnaini wal arbi'i yata'allamu Muhammadun. Ini kalau menjawab pakai pola yang pertama. Kalau pakai pola yang kedua, yata'allamu Muhammadun fil yaumil isnaini wal arbi'i. Hakada. Mafhum ya? Mana? Bisa dipahami di sini? Mafhum. Baik. Bakia ba'du ba'du daqaik. Tersisa beberapa menit lagi. Walakinna huna ana arju ba'du ba'du daqaik ada ba'du daqiqah. Ada waktu beberapa menit untuk silakan teman-teman untuk mengerjakan ini. Yang PDF-nya kan sudah aku ya kirimkan. Teman-teman silakan mencoba untuk menuliskannya dalam bahasa Arab. Menuliskannya dalam bahasa Arab. Atau teman-teman langsung diganti Muhammad misal nama anaknya atau nama dirinya sendiri juga boleh. Atau diganti Senin Rabu bosan sob, maunya Selasa sama Kamis. Nah, misal seperti itu boleh. Nah, ini merupakan opsi. Jadi kita bisa lebih langsung prakteknya di sini. Nah, setelah itu kirimkan tugasnya ini di grup atau langsung ke aku ya. Seperti itu. Jadi sisa waktu ini
dimanfaatkan untuk mengerjakan ini. Insya Allah ya 5 menit 10 menit selesai. Dicoba untuk latihan secara hadar. Mafhum ya? وبعد هذا أيضا أنا سأرسل الإماطة بعد هذا سأرسل الإماطة. طيب يمكن هذا قبل ذلك أنا أعتذر جدا لأن لم أتمكن في التعلم. Mungkin aku ya di pertemuan hari ini mohon maaf karena belum secara maksimal tapi insya Allah pengayaan atau prakteknya kita dapat. Kita lanjutkan lagi di grup. Nggak ada hada. Dan hal mungkin qabla an nakhtatim hal hunaka su'al. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan di sini? Tidak mafi, ana asta'adin awalan. Saya izin terlebih dahulu untuk mendengarkan karena ada kegiatan yang lain di sini. Insyaallah naltaqi maratan ukhra fi yaumil khamis fil liqa al akhir. Masyaallah alhamdulillah. Asallahu an yu'tina istiqamatan fi ta'allum wa talabil ilmi. Semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Baik, syukran ala istiqamatikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Manaqra kafatal majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Syukran ala istiqamatikum wa narjuuna taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Wassalam.